Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Perkenalkan, nama saya Suzuki Ayu. Saya adalah mahasiswi Universitas Nasional Program Studi Sastra Jepang. Saya dari kelas Bumpo 3 Ruang 1. Di sini saya akan mempresentasikan Daisan Jugoka dari buku Minano Nihongo tentang Joukenkei. Joukenkei. Joukenkei sendiri adalah bentuk syarat, yang artinya adalah jika. Dia polanya itu pakai ba. Nah, cara pembentukannya, untuk kata kerja grup pertama, ganti ke bentuk potensial terlebih dahulu, lalu suku kata masnya diganti dengan ba. Contoh, ikimas, yang artinya pergi, akan pergi. Bentuk potensialnya adalah ikemas, lalu dijadikan ke bentuk syarat menjadi ikeba. Yang kedua ada nomimas yang artinya minum, diubah menjadi nomemas, lalu diubah lagi menjadi nomeba. Untuk kata kerja grup 2, hilangkan mas, kemudian tambahkan suku kata reba. Contohnya ada tabemas yang artinya makan, menjadi tabereba, dan ada mimas yang artinya melihat, menjadi mireba. Untuk kata kerja grup ketiga, itu kan ada dua ya, ada kimas dan simas. Nah, kimas ini menjadi kureba dan simas menjadi sureba. Selanjutnya untuk kata sifat, ikeyoshi, akhiran i-nya diubah menjadi kereba. Contoh, takai yang artinya mahal atau tinggi menjadi takakereba. Dan ada i yang artinya baik atau bagus, dia itu khusus untuk i ini ya, dia itu harus memakai yoi. Jadi diubah menjadi yoi dulu, baru yokereba. Karena biar untuk di telinga tuh bagus gitu, indah gitu. Lalu ada kata sifat na, keyoshi. Nah, untuk kata sifat ini, ubah na menjadi nara. Contoh, kirena, yang artinya cantik, indah, menjadi kirenara. Dan selanjutnya ada majimena, menjadi majimenara. Nah, kalau untuk kata benda, kita harus membubuhkan nara. Contoh, gakko yang artinya sekolah, itu menjadi gakonara, dan ame yang artinya hujan menjadi amenara. Selanjutnya, bentuk syarat yang bentuknya tuh negatif. Cara pembentukannya, untuk kata kerja grup pertama, akhiran nai diubah menjadi nakereba. Contohnya, ikanai menjadi ikanakereba, lalu ada nomanai menjadi nomanakereba. Dan untuk kata kerja grup kedua, akhiran nai diubah menjadi nakereba. Contoh, tabenai menjadi tabenakereba, dan untuk minai menjadi minakereba. Untuk kata kerja grup ketiga, ada konai dan sinai. Nah, konai ini menjadi konakereba, dan sinai ini menjadi sinakereba. Dan ada kata sifat ikeyoshi. Nah, kata sifat ikeyoshi ini kalau bentuk negatif untuk bentuk syaratnya, itu akhiran i diubah menjadi kunakereba. Contoh, takai menjadi takakunakereba, dan i menjadi yoi dulu, seperti tadi, lalu jadi yokunakereba. Untuk kata sifat na keyoshi, ubah na menjadi denakereba. Contohnya, kirena menjadi kire denakereba. Dan untuk majimena menjadi majime denakereba. Selanjutnya ada kata benda. Nah, ini dia membubuhkan lagi nih. Membubuhkan dengan denakereba. Contohnya, ada gakko menjadi gakko denakereba, dan ada ame menjadi ame denakereba. Selanjutnya, kalimat bentuk syarat untuk kata kerja. Ini kita menjelaskan jenis penggunaannya ya, untuk kalimat bentuk syarat di kata kerja. Yang pertama, pada waktu menyatakan syarat yang diperlukan agar suatu kejadian dapat tercapai. Contohnya, yang pertama ada setsumeisho yomeba sekai kata ga wakarimasu. Nah,
Ini artinya adalah jika kita membaca instruksi, maka kita akan mengetahui cara penggunaannya atau cara menggunakannya. Nah, terlihat kan dari ini tuh katanya harusnya yomimas kan, terus diubah menjadi yomemas, lalu diubah lagi ke bentuk syarat menjadi yomeba. Seperti yang sudah saya warnakan warna merah di situ. Lalu ada kalimat kedua, ame ga fureba suzushiku narimasu, yang artinya jika turun hujan maka akan menjadi sejuk. Nah, di sini juga dari kata furimas menjadi furemas, lalu diubah lagi menjadi fureba. Selanjutnya ada roppu o hikeba shimemashyo, yang artinya jika kita tarik talinya, maka akan tertutup. Ini mungkin untuk gordeng ya. Ini untuk gordeng. Jadi kalau misalkan gordeng kita kan biasa ada talinya tuh, kita tarik gitu ke bawah. Nanti dia gordengnya akan nutup. Kayak gitu. Dan ini bisa terlihat juga bahwa hikeba ini dari hikimas menjadi hikemas ke bentuk potensial dulu, lalu menjadi bentuk syarat, hikeba. Nah, jenis penggunaan kalimat bentuk syarat pada kata kerja yang kedua adalah pada waktu menunjukkan pertimbangan pembicara atau perkataan lawan bicara atau keadaan pada saat itu. Contohnya, basu ga konakereba takushi de ikimashou. Nah, ini tuh artinya jika bisnya tidak datang, ayo kita pergi dengan taksi gitu. Kan terlihat ya, jadi dia tuh mempertimbangkan gitu loh, kalau misalkan busnya nggak datang ya udahlah naik taksi aja, maksudnya kan daripada terlambat gitu kan. Nah di sini kan ada kata kona kereba yang artinya tidak datang. Nah ini nih bentuk negatif seperti yang tadi saya sudah jelaskan dari kata konai, lalu diganti nainya menjadi nakereba, jadi kona kereba. Selanjutnya kalimat yang kedua ada Rokuji ni oki nakereba kaisha ni okuremasu. Nah, ini artinya jika kita tidak bangun jam 6, ini jam 6 pagi, maka akan telat pergi bekerja atau ke kantor gitu. Nah, di sini ada oki nakereba yang itunya yang bentuk negatif awalnya adalah okinai. Nah, okinai-nya itu nai-nya diganti menjadi nakereba, jadi okinakereba. Selanjutnya, kalimat bentuk syarat. Yang ini adalah kata sifat dan kata benda ya. Kata sifat ikeyoshi. Contohnya kalimatnya. Ashita karada no choushi ga yokereba ikeru to omoimasu. Yang artinya, jika besok kondisi fisiknya baik, saya berpikir akan ikut. Bukan akan sih, bisa ikut. Saya berpikir bisa ikut. Karena kan ini ada ikeru ya. Nah, ini kita bisa ambil dari yokerebanya. Yokerebanya itu termasuk ke bentuk syarat. Kan? Karena dia dari awalnya dari i, terus menjadi yoi, jadi yokereba. Selanjutnya ada sugo ga warukereba asatte kite kudasai. Nah, ini artinya jika kondisi tidak baik atau kondisi sedang kurang bagus kayak gitu, tolong datang besok lusa, itu artinya. Ini kan ada waru kereba. Waru kereba itu sedang tidak baik, atau waru itu bisa juga sih diartikan rusak, cuman ini kayak sedang tidak baik aja gitu. Jika waru kereba. Dari kata warui menjadi waru kereba.
Lalu ada kata sifat na keyoshi. Nah, kalimat yang pertama ada himanara. Himanara, tsuri ni ikimasen ka? Ini kayak mengajak sopan gitu, menawarkan mengajak sopan gitu. Artinya, jika ada waktu senggang atau waktu luang, maukah pergi memancing bersama gitu? Kayak gitu, maukah pergi memancing? Nah, karena ini kata sifat na, jadi kita tambahkan yang harusnya himana menjadi himanara. Jadi nanya itu diganti ke nara. Nah, selanjutnya ada konshu ga dame nara laishu wa dou desu ka? Nah, di sini ada dame nara. Dame nara itu kan kata sifat na. Yang damena lalu diganti menjadi dame nara. Nanya itu diganti menjadi nara. Ini tuh artinya kalau minggu ini tuh nggak bisa atau sulit gitu. Jadi bagaimana kalau minggu depan gitu? Mungkin ini kalau kita mau ngajak pergi seseorang, tapi kayak minggu ini tuh nggak bisa, dia mintanya minggu ini, tapi kitanya nggak bisa kayak gitu. Terus selanjutnya ada kata benda. Ii tenki nara yama nobori ni ikitai desu. Nah, ii tenki nara yama nobori ni ikitai desu artinya adalah jika cuacanya bagus, saya ingin pergi naik gunung. Sini ada itenki nara. Nah, itenki ini kan masuknya dia kata benda ya. Jadi, kita harus membubuhkan naranya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan di sebelumnya. Selanjutnya ada Osaka kara Tokyo made hikoki nara 1 jikan de ikemasu. Ini artinya adalah jika kita menaik pesawat dari Osaka ke Tokyo kayak membutuhkan waktu 1 jam atau bisa ditempuh dengan waktu 1 jam. Selesai. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara minasan.